Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Prita Priyono. Buat kalian yang baru, aku ucapin selamat datang. Hai, kenalin nama aku Prita, mudah-mudahan betah di channelnya aku. So, di video hari ini teman-teman, aku mau sharing aja sedikit dari pengetahuan yang aku punya ke teman-teman semua, yaitu tentang urutan pemakaian skincare yang benar. Video ini berangkat dari begitu banyaknya pertanyaan nih dari teman-teman semua di kolom komentar yang ada di video-video aku di YouTube, terutama di video aku yang ini, sama yang ini. Itu banyak banget teman-teman yang nanya. Bentuk pertanyaannya tuh kira-kira kayak, "Kak, pakai toner tuh sebenarnya wajib nggak sih? Kak, exfoliating toner itu dipakainya pada step apa? Kalau serum sama essence itu dipakai di step apa? Yang mana yang duluan yang harus dipakai?" Nah, karena pertanyaan dari teman-teman itu semua juga, makanya aku pikir kayak, kenapa enggak aku bikin aja, aku bahas aja di satu video. Oh iya, aku berharap video ini ada manfaatnya lah ya, bisa membantu teman-teman. Ayo langsung aja kita mulai videonya. Selamat menonton. Oke, jadi kita akan mulai dari urutan pemakaian skincare, mulai dari yang paling basic banget. Dimana yang paling basic banget itu adalah cleansing ya, proses pembersihan. Kemudian toner, selanjutnya moisturizer. Nah, untuk cleanser di sini dalam urutan skincare yang paling basic itu adalah penggunaan facial foam atau facial wash. Kalian boleh pilih yang mana aja yang disesuaikan dengan tipe kulit kalian, jenis kulit kalian, dan kebutuhan kulitnya kalian. Setelah cleanser, lanjut ke toner. Toner yang dimaksud di sini adalah hydrating toner. Nah, awalnya aku pikir toner ini nggak penting gitu, tapi ternyata fungsi toner ini penting teman-teman. Kenapa? Karena setelah mencuci muka dengan cleansing foam, dengan facial wash, itu biasanya pH kulit akan berubah gitu ya, jadi terlalu basah biasanya karena dipengaruhi oleh facial wash yang kita pakai tadi. Nah, oleh sebab itu makanya penting buat mengembalikan lagi nih pH kulit kita ke pH kulit asli, pH kulit alaminya gitu. Nah, karena itu dibutuhkanlah yang namanya toner. Selain itu, setelah menggunakan facial wash, biasanya itu kulit akan berasa jadi kayak lebih kering. Makanya kita butuh toner. Yang aku maksud di sini adalah hydrating toner. Itu untuk mengembalikan kelembapan kulit lagi. Fungsinya apa? Fungsinya adalah supaya skincare yang akan kita masukkan selanjutnya ya, setelah pakai toner, itu bisa bekerja dengan optimal sehingga hasil yang kita dapatkan juga bisa lebih maksimal. Lanjut, yang basic paling penting ketiga ya setelah cleanser, toner, selanjutnya adalah moisturizer. Moisturizer ini kita biasanya tuh kenal dengan nama krim pagi, krim siang, atau krim malam gitu ya. Jadi kalau krim malam yang dipakainya di malam hari pas mau tidur, dan krim pagi atau krim siang yang dipakainya pagi-pagi ya, siang-siang pada saat kita akan memulai beraktivitas atau biasanya ditaruh di bawah makeup. Nah, krim moisturizer ini sebenarnya fungsinya adalah untuk mengunci kelembapan yang ada di kulit kita. Jadi supaya kulit nggak kekeringan, jadi nggak cepet keriput, nggak cepet kelihatan tambah tua gitu ya, biar awet muda lah intinya. Kalau aku pribadi, misalnya aku hanya di rumah aja untuk pagi-pagi, krim pagi, moisturizer yang aku pakai pagi-pagi itu harus mengandung SPF. Tapi kalau misalnya mau bepergian itu harus ditambahin lagi yang namanya sunscreen untuk di pagi hari. Itu tadi untuk skincare yang paling basic, ada cleanser, ada toner, dan ada moisturizer. Terus kalau di pagi hari wajib banget ditambahin yang namanya sunscreen. Oke, kalau tadi udah yang basic, sekarang kita lanjut kalau kalian udah yang agak-agak advance, udah nggak basic banget gitu ya. Urutannya tetap sama ya dengan yang basic nanti, tapi ada lebih penjabarannya. Jadi awalnya cleanser, toner, dan moisturizer. Nah, cuman untuk yang cleanser ini kita bagi lagi nih jadi dua bagian. Jadi ada first cleanser dan ada second cleanser. Nah, yang first cleanser ini bentuknya biasanya adalah dalam bentuk micellar water, eye and lip makeup remover, cleansing oil, ataupun cleansing balm. Baru yang second cleanser itu adalah facial wash atau facial foam, seperti itu. Biasanya first cleanser ini harus banget dilakukan kalau kalian menggunakan makeup, misalnya kayak pulang kantor yang
cuman dibersihin aja dengan facial wash atau facial foam itu nggak bakal cukup, nggak bakal bersih. Jadi harus banget dibantu dengan yang namanya first cleanser, baik itu berupa micellar water, eye and lip makeup remover, ataupun oil balm atau oil cleanser gitu ya. Jadi cleansing yang bahan dasarnya tuh minyak supaya bisa ngangkat makeup yang ada di wajah kalian, termasuk makeup yang waterproof. Kalau pakai minyak itu akan lebih cepat ngangkatnya tanpa menyakiti kulit, tanpa membuat kulit jadi lebih iritasi. Kalau misalnya pakai makeupnya nggak terlalu tebal, jadi cuman kayak pakai day cream aja, cuman pakai sunscreen aja ke kantornya, berkegiatannya, mungkin kalau misalnya pakai micellar water aja sudah ngerasa cukup, itu juga boleh. Tapi kalau misalnya kalian makeup yang berat nih, misalnya kayak makeup kondangan gitu, misalnya adik kalian sedang ada acara akad nikah dan sebagainya, itu kan makeupnya kan bener-bener makeup yang heavy banget. Nah, cleansing ini tadi kita bagi menjadi 3. Jadi first cleanser, second cleanser, dan third cleanser. Jadi di first cleanser diawali dengan oil balm atau oil cleanser dulu buat ngangkat seluruh makeupnya. Setelah itu boleh dilanjutkan dengan micellar water atau eye and lip makeup remover supaya lebih bersih lagi. Jadi benar-benar make sure semua makeup yang heavy tadi yang nempel di muka itu bisa keangkat semua. Baru setelah itu masuk ke third cleanser, itu dicuci dengan sabun cuci muka ya, facial wash atau facial foam. Nah, kenapa untuk urusan mencuci muka ini agak-agak sedikit ribet gitu ya? Iya, karena memang kita harus benar-benar pastikan seluruh makeup dan debu-debu yang ada nempel di kulit itu benar-benar semuanya keangkat. Karena kalau nyisa di kulit nggak bersih, itu bakalan menimbulkan residu ya, yang bakalan numpuk-numpuk, nutup pori-pori, dan nanti akhirnya akan menimbulkan jerawat, komedo, dan flek hitam seperti itu. Jadi sebelum kalian tidur, pastikan kalian udah membersihkan muka dengan bener-bener bersih banget gitu mukanya. Nah, lanjut kita ke toner. Untuk di bagian yang advance ini terbagi 2. Jadi ada yang namanya exfoliating toner, ada yang namanya hydrating toner. Nah, yang mana yang duluan dipakai? Yang duluan digunakan itu adalah exfoliating toner dulu. Jadi setelah proses pembersihan tadi, proses pembersihan muka, lanjut kita ke exfoliating toner. Fungsi dari exfoliating toner ini adalah untuk mengangkat sel-sel kulit mati, membersihkan permukaan kulit sampai ke bagian dalam pori-pori, terus juga meregenerasi kulit supaya kulit mati yang terangkat akan digantikan dengan sel-sel kulit yang baru, yang lebih cerah, yang lebih sehat. Jadi kulit wajah kita tuh lebih kelihatan cantik gitu. Tapi yang namanya exfoliating toner ini cuman bisa dipakai di malam hari, dan dia nggak bisa dipakai di setiap malam. Jadi dalam seminggu itu maksimal 2 atau 3 kali aja dipakainya dalam seminggu. Karena kalau dipakai setiap hari itu malah bikin kulit muka kita malah jadi iritasi, jadi tipis, jadi nggak boleh dipakai setiap malam. Nah, cuman minusnya adalah penggunaan exfoliating toner ini memang karena dia mengangkat sel-sel kulit mati ya, terus menggantikannya dengan sel-sel kulit yang baru. Jadi efeknya di kulit adalah dia bikin kulit jadi berasa lebih kering aja dari biasanya. Oleh sebab itu, setelah penggunaan exfoliating toner harus banget dilanjutkan dengan penggunaan hydrating toner. Toner yang fungsinya untuk menghidrasi, melembabkan kulit. Jadi bikin kulit yang tadinya udah kering nih karena si exfo toner, terus jadi lembab lagi dengan menggunakan hydrating toner. Walaupun kalian tidak mengeksfoliasi wajah kalian nih malam ini misalnya dengan exfoliating toner, kalian tetap wajib menggunakan yang namanya hydrating toner. Oke, selanjutnya setelah penggunaan toner itu adalah essence dan serum. Nah, untuk essence dan serum ini sebenarnya boleh essence duluan baru serum, boleh juga serum duluan baru essence. Kenapa? Ini tergantung dari mana yang lebih cair antara essence atau serum. Sekarang ini banyak banget ya penamaan skincare gitu ya. Ada yang namanya essence lah, ada yang namanya serum. Kalau brand Korea biasanya mereka pakai namanya ampule. Kalau brand Jepang biasanya mereka menggunakan nama lotion. Jadi sebenarnya sama aja ya, essence, serum, ampule atau lotion itu sama, digunakannya pada step setelah penggunaan hydrating
toner. Nah, ini kalau misalnya kalian mau layering antara essence, serum, ampule atau lotion tadi, ini nggak apa-apa banget, disesuaikan aja sama kebutuhan kulit kalian. Tapi yang perlu diingat adalah gunakan terlebih dahulu produk yang lebih cair baru ke produk yang lebih kental. Jadi kalau misalnya di rumah nih kalian pengen nge-layer antara essence sama serum, tapi essence-nya itu lebih cair daripada serum, maka essence-nya dulu yang kalian taruh ke muka, baru setelah essence-nya meresap semuanya, merata di seluruh kulit, baru pakai si serumnya. Begitu juga kalau misalnya kalian mau pakai ampule atau lotion, itu sama aja, pakai yang lebih cair terlebih dahulu, baru setelah yang lebih cair itu semuanya menyerap ke muka, meresap semuanya ke kulit, baru pakai produk lainnya yang lebih kental ke kulit kalian. Oke, lanjut. Setelah penggunaan essence, serum, lotion atau ampule, maka step selanjutnya adalah eye cream. Nah, eye cream ini butuh kalau misalnya kalian punya dark circle atau lingkaran hitam nih di bawah mata, misalnya kalian udah mulai cukup berumur misalnya seperti aku, atau misalnya kalian punya bayi yang ngajak begadang nih tadi malam, atau misalnya tadi malam kalian ngerjain skripsi misalnya, atau nonton drakor, jadi kalian begadang semalaman. Nah, biasanya kebesokan paginya tuh bakalan mulai muncul lingkaran hitam di bawah mata alias mata panda. Nah, kalau sudah mulai muncul yang namanya mata panda, maka kalian butuh yang namanya eye cream. Untuk pengaplikasiannya itu menggunakan jari manis ya. Kenapa jari manis? Karena ini jari yang tekanannya paling lemah di antara semua jari. Kenapa? Karena ini adalah bagian yang paling tipis, bagian yang paling sensitif di antara seluruh wajah kita. Jadi nggak boleh ditekan kuat-kuat, pelan aja gitu nekannya menggunakan jari yang ini. Nah, eye cream ini juga bagusnya sih sebenarnya dipakai di malam hari. Kenapa? Karena eye cream atau eye gel itu biasanya dia sangat melembabkan, sangat lengket, sangat greasy. Jadi kalau dipakai di malam hari itu cocok karena kita bawa tidur kan. Sementara kalau dipakai di siang hari itu biasanya bakal ketutup sama makeup. Dimana kalau misalnya menggunakan eye cream yang lumayan moisturizing, itu biasanya bakalan bikin makeup jadi cepet geser gitu di bawah mata, malah jadi nggak bagus kan. Tapi sebaiknya sih kalau eye cream itu digunakannya di malam hari dan boleh dipakai setiap malam. Lanjut, kalau misalnya kalian sedang punya jerawat yang butuh banget cepet dikempesin dengan menggunakan obat totol jerawat, nah maka step penggunaannya adalah setelah penggunaan si eye cream ini. Jadi kalau eye cream tadi hanya dipakai di bawah mata aja, begitu juga dengan obat totol jerawat itu hanya dipakai di bagian yang ada jerawatnya aja, jadi bukan keseluruhan muka gitu. Jadi kalau misalnya di sini, ya di sini aja ditaruhnya, kalau di sini ya di sini aja, kayak gitu. Obat totol jerawat ini juga boleh dipakai mau di pagi hari atau di malam hari, tapi sebaiknya lagi sih saran aku dipakainya tuh di malam hari aja. Kenapa? Karena kalau dipakai di siang hari ya seperti yang aku bilang sama kayak eye gel atau eye cream tadi, takutnya itu mengganggu ketika dipakai di bawah makeup. Itu bakalan bikin base makeup kita tuh jadi geser, yang bakalan bikin tampilan muka kita tuh jadi kayak kelihatan nggak bagus gitu. Jadi sebaiknya juga kalau obat totol jerawat itu dipakainya di malam hari. Oke, setelah itu lanjut ke step moisturizer. Biasanya dikenal dengan nama krim pagi atau krim malam ya, krim siang atau krim malam itu sama aja dengan yang tadi di skincare basic. Terus lanjut kalau di siang hari setelah penggunaan day cream itu harus dan wajib banget dilanjutkan dengan yang namanya sunscreen. Kenapa? Karena di siang hari itu kita kan terpapar sinar matahari, walaupun kita cuma di rumah aja, tapi yang namanya sinar UVA itu bisa menembus kaca, nembus tembok gitu ya. Itu bisa berpengaruh buat kulit kita gitu ya, berpengaruh terhadap aging ya, penuaan di kulit gitu ya. Jadi tetap wajib walaupun di rumah aja menggunakan sunscreen. Tapi kalau kalian ngerasa pakai sunscreen di siang hari setelah menggunakan moisturizer itu terlalu berlebihan, kayak terlalu lengket di kulit, terlalu bikin kulit jadi gengges nggak nyaman, kalian boleh skip moisturizernya, tapi kalian langsung pakai sunscreen. Karena sunscreen zaman sekarang juga banyak ya yang
cukup melembabkan kulit. Jadi kalian di siang hari boleh skip moisturizer, tapi langsung ke sunscreen. Sunscreen itu jangan lupa dipakai. Tapi kalau misalnya kalian punya moisturizer pagi, krim siang yang udah ada SPF-nya, kalian boleh langsung aja pakai krim siang kalian itu yang udah ada SPF-nya, dan nggak usah pakai sunscreen lagi, it's okay. Kecuali kalau memang kalian harus berkegiatan di luar yang kebakar matahari, berenang, ke pasar, wajib banget pakai si sunscreen tadi ya. Tapi kalau untuk di rumah aja, pakai krim pagi yang udah ada SPF-nya, menurut aku itu udah cukup. Kalau di malam hari, ya pakai aja krim malam apapun yang cocok sama kulit kalian, yang pokoknya bisa mengunci kelembapan kulit kalian. Setelah step moisturizer, kalau di pagi hari tadi wajib banget dilanjutkan dengan penggunaan sunscreen. Nah, kalau di malam hari ini boleh banget kalau mau dilanjutkan dengan penggunaan sleeping mask. Sleeping mask ini biasanya fungsinya adalah untuk menghidrasi ya, lagi-lagi menghidrasi, terutama kalau kalian tidurnya itu di ruangan ber-AC. Jadi kalau misalnya mau pakai sleeping mask, itu digunakan setelah menggunakan night moisturizer alias krim malam, baru setelah itu dilanjutkan dengan sleeping mask. Sleeping mask ini sebenarnya boleh banget kalau misalnya mau dipakai setiap malam, tapi kalau mau dipakai seminggu cuman 3 kali atau seminggu cuman 4 kali aja, itu juga nggak masalah sama sekali. Disesuaikan aja sama kebutuhan kulitnya kalian. Oke, terus pertanyaannya sekarang, Kak, gimana kalau aku pakai scrub mask, aku pakai matte mask, clay mask, atau peel off mask? Nah, itu dipakainya kapan? Nah, itu boleh dipakai di pagi atau di malam hari. Jadi fungsi dari scrub mask, clay mask, matte mask, dan peel off mask ini sebenarnya adalah untuk mengangkat sel kulit mati. Sama fungsinya dengan exfoliating toner, tapi kalau exfoliating toner dia kan chemical exfoliator ya. Jadi bahan kimia yang ada di dalam cairannya, dalam produknya itu yang bekerja mengangkat sel kulit mati dari kulit kita. Nah, sementara kalau scrub mask, clay mask, matte mask, dan peel off mask itu adalah physical exfoliator, di mana produknya itulah yang berfungsi langsung mengangkat sel-sel kulit mati. Contohnya misalnya scrub mask. Scrub mask itu ya scrubnya itu yang ngangkat sel kulit mati. Jadi kalau kita gosok-gosok, scrubnya itu yang bersentuhan dengan kulit, nah itu yang mengangkat sel-sel kulit mati. Gitu juga dengan peel off mask, peel off ya, jadi dikupas gitu ya, di peel off pada saat dia udah kering nih, kita taruh maskernya, pas udah kering kita peel off gitu, kita cabut, kita kupas. Nah pada saat kita tarik gitu, sel-sel kulit mati yang nempel di peel off mask itu akan ikutan kecabut gitu ya, bersamaan dengan si peel off masknya tadi. Itu juga dengan clay mask dan matte mask, pada saat udah kering kita cuci dengan air. Nah saat dicuci dengan air itulah sel kulit matinya tuh keangkat gitu ya, bersamaan dengan dicucinya si matte mask atau si clay mask tadi. Nah untuk physical exfoliator yang kayak gini nih, scrub mask, clay mask, peel off mask, matte mask, dipakainya sebenarnya boleh siang atau malam hari, tapi sebaiknya dipakai tuh seminggu cukup 1 kali aja. Jadi kalau chemical boleh 2-3 kali, tapi kalau physical saran aku tuh 1 minggu sekali aja. Kenapa? Karena dia bersentuhan langsung dengan kulit ya, maksudnya produknya itu kan yang bersentuhan dengan kulit terus ngangkat sel kulit mati. Kalau terlalu sering itu dikhawatirkan bakalan mengiritasi kulit, malahan bikin kulit jadi merah-merah. Jadi sebaiknya dipakai 1 minggu sekali aja, boleh dipakai siang atau di malam hari, tapi sebaiknya sih di malam hari aja, jadi supaya lebih bersih aja gitu loh rasanya. Nah ini dipakainya kapan? Ini dipakai setelah step cuci muka dengan facial wash atau facial foam. Oke, next masih di bagian mask alias masker. Kalau aku pakai sheet mask, aku harus pakainya tuh di step apa, Kak? Jadi sebenarnya kalau untuk sheet mask itu dipakainya setelah penggunaan serum atau essence atau ampule atau lotion. Jadi setelah pakai serum baru pakai sheet mask. Intinya dia dipakai sebelum menggunakan moisturizer, sebelum menggunakan eye gel, sebelum menggunakan obat total jerawat. Pokoknya setelah pakai serum, pakai si sheet mask.
Tapi ini balik lagi juga ke kebutuhan kulit kalian, kepengenannya, goalsnya kulit kalian gimana. Kalau misalnya kalian pakai serum yang fungsinya untuk melembabkan, terus pakai sheet mask yang fungsinya untuk mencerahkan, nah ini tergantung kalian lebih butuh atau lebih pengen efek yang mana yang kalian rasain di kulit kalian. Apakah efek mencerahkannya terlebih dahulu atau efek melembabkannya. Nah, kalau misalnya kalian lebih pengen efek mencerahkannya yang didapat dari si sheet mask, maka yang kalian pakai sheet mask dulu baru serumnya. Tapi kalau memang kalian lebih butuh melembabkan dari si serum daripada mencerahkan dari si sheet mask, maka kalian boleh pakai serumnya dulu baru si sheet masknya. Terus sheet mask ini boleh dipakai setiap hari, boleh juga dipakai di pagi dan di malam hari. Tapi kalau di aku pribadi, aku tidak menggunakan sheet mask setiap malam atau setiap hari, dan karena aku menggunakan serum yang fungsinya untuk mencerahkan, dan si sheet mask biasanya di aku itu fungsinya hanya untuk melembabkan aja. Jadi yang aku cari dari sebuah sheet mask adalah efek lembabnya dan efek glowingnya, sementara untuk efek mencerahkan aku cari dari serum. Maka kalau aku pribadi, aku akan pakai serum dulu baru sheet mask. Tapi kalau kalian mau pakai si sheet mask dulu baru pakai serum, itu juga nggak masalah sama sekali. Tergantung kebutuhan kulit kalian aja, tergantung kepengenan kulit kalian tuh pengennya lebih dapat dari sheet masknya atau dari serumnya. Terus juga aku pribadi tidak menggunakan sheet mask ini setiap malam, karena biasanya sheet mask itu hanya di aku fungsinya hanya untuk melembabkan, bukan untuk mencerahkan. Jadi kalau dipakai setiap malam, takutnya kulit aku tuh too hydrate gitu ya, terlalu lembab banget. Itu malah juga nggak bagus. Kalau di kulit aku jatuhnya bakalan jadi kelihatan malah tambah kusam. Biasanya dalam seminggu aku hanya pakai 2-3 kali aja. So yeah, that's all teman-teman untuk video hari ini. Aku udah cukup ngerasa jelasin panjang lebar. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti sama teman-teman. Aku berharap juga video ini tuh ada gunanya, ada manfaatnya buat teman-teman semua. Kalau teman-teman suka sama video yang modelannya kayak gini, yang nambah wawasan dan pengetahuan seputar skincare, kalian boleh komen aja di kolom komentar ke depannya mau dibikinin video apa lagi. Kalau aku bisa, pasti aku akan bikinin buat teman-teman. Kalau kalian suka sama video ini, please like this video. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya dan hidupin juga lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku selanjutnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di sini. Kalau udah, thank you so much for watching and I'll see you guys on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.